Sungguh besar pengorbanan-Mu buat kami Tuhan. Terlalu besar, terlalu dalam untuk kami mengerti betapa Engkau mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Engkau luar biasa. Engkau yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kesetiaan-Mu yang luar biasa buat hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku,
selami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu buat kami. Kami bersyukur dan bangga Tuhan, mempunyai Allah yang luar biasa seperti Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau luar biasa Tuhan. Shalom Bapak Ibu sekalian, kembali lagi kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini, belajar lagi, sama-sama kita bertumbuh. Hari ini firman Tuhan akan terambil dari Kejadian pasal yang ke-50, pasal terakhir dari kitab Kejadian. Yang menarik yang saya mau angkat hari ini adalah dari ayat yang ke-20. Kita baca sama-sama. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ini adalah kalimat dari seorang yang bernama Yusuf, yang telah melalui begitu panjang proses kehidupannya. Yusuf adalah seorang anak yang amat dikasihi oleh ayahnya. Dia diperlakukan begitu istimewa sampai menimbulkan kecemburuan dan iri hati dari saudara-saudaranya. Kita tahu sama-sama kisah hidupnya, bagaimana ia dibuang ke dalam sumur lalu dijual kepada orang Midian dan dibawa kepada keluarga dari Potifar. Di keluarga Potifar ia dikhianati lalu masuk penjara, ia difitnah oleh istri Potifar dan akhirnya masuk penjara sampai ada juru minum, juru makan, tapi dia dilupakan. Dia mengartikan mimpi dan dilupakan, tapi akhirnya satu waktu dia dibebaskan. Bahkan pada akhirnya dia menjadi raja muda, menjadi seorang tangan kanan dari Firaun yang diberi kepercayaan begitu besar. Saudara, kita tahu sama-sama hidupnya. Kalau kita baca sepertinya enak aja ya, langsung dia menjadi raja muda. Tapi prosesnya tidak mudah. Yusuf melalui masa-masa kekelaman di mana membuat dia punya 1001 alasan untuk sakit hati, untuk marah, untuk benci. Dan pada akhirnya dia punya sebuah kesempatan emas untuk membalas dendam kepada saudara-saudaranya. Tapi apakah itu dilakukan oleh seorang Yusuf? Saya belajar dari firman Tuhan. Yusuf meresponi semuanya dengan luar biasa. Ketika di masa-masa dia ada di rumah Potifar atau dimanapun dia ada, dia selalu dikasihi oleh lingkungannya. Luar biasa, Yusuf meresponi semua dengan cara yang manis. Situasi-situasi yang tidak enak yang dialami, dia responi dengan Yusuf memakai cara pandang Tuhan. Dia melihat semuanya dengan cara pandang Tuhan. Yang pertama, ayat tadi mengatakan, engkau mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan menjadikannya kebaikan. Yusuf melihat kebaikan Tuhan, bahkan melalui hal-hal yang tidak baik. Seringkali dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bersungut-sungut, kita begitu kesel, kita begitu gregetan ketika ada sesuatu yang tidak baik yang terjadi. Tapi mari kita hari ini belajar seperti Yusuf memiliki cara pandang. Lihatlah bahwa semua yang direka-rekakan jahat, segala yang tidak baik sekalipun, itu ternyata tujuannya adalah baik. Di dalamnya kita merasakan penyertaan Tuhan. Di dalamnya ada rencana Tuhan yang baik. Sebagaimana tertulis di dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal, baik hal yang baik ataupun hal yang buruk. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya, yang dipanggil sesuai dengan rencananya. Saudara dan saya, mungkin hari-hari ini ada situasi yang gak nyaman, ada situasi yang menekan, yang membuat kita kepepet,
yang membuat kita rasanya sesak. Tapi mari kita pakai cara pandang ini, bahwa di dalam situasi seperti itu pun Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Orang lain mungkin mereka-rekakan yang jahat, tapi semuanya itu mendatangkan kebaikan. Yusuf mengerti bahwa mungkin proses hidup dia harus melalui sebuah proses yang gak nyaman. Itu pun untuk menggenapi rencana Tuhan memelihara bangsa yang besar. Luar biasa skenario Tuhan. Dan Yusuf melihat hal ini. Oleh sebab itu dia bisa berkata bahwa semuanya untuk kebaikan. Mari kita pakai cara pandang Tuhan. Mari kita lihat semuanya baik di dalam perkenanan Tuhan. Dan satu hal lagi yang menarik, Yusuf memilih untuk mengampuni saudara-saudaranya yang sudah amat merugikan dia. Yusuf memilih untuk tidak membenci, untuk tidak dendam, tapi justru mengasihi, memberkati mereka yang sudah menyakitinya. Mari kita belajar dari kehidupan seorang Yusuf. Kalau hari ini hati kita masih terluka dengan mungkin saudara kita, orang tua kita, anak kita, menantu kita, teman baik kita, teman usaha kita. Mungkin ada yang begitu menyakiti dan melukai kita. Kita punya seperti Yusuf tadi 1001 alasan untuk membenci. Kita punya kesempatan emas untuk balas dendam. Tapi hari ini mari kita ambil keputusan untuk mengampuni dan mengasihi dan memberkati. Sebab itulah yang Tuhan kehendaki. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita belajar dari Yusuf, dari kisah hidupnya, untuk menggunakan cara pandang Allah dan untuk mengampuni, mengasihi. Sebab di dalam semuanya, semua baik, Tuhan kita baik. Mari kita satu di dalam doa. Segala pujian, hormat, syukur bagimu Tuhan. Hari ini kami belajar lagi untuk terus bersyukur, untuk terus melihat bahwa di dalam segala hal ada kebaikan Tuhan yang tidak pernah berubah. Ada penyertaan Tuhan, ada kesetiaan Tuhan. Proses hidup kami mungkin gak enak, gak nyaman, tapi kami mau belajar melihat bahwa semua rancangan-Mu sempurna. Kuatkan kami, teguhkan iman kami untuk kami terus maju bersama dengan Tuhan. Dan kalau hari ini ada satu kemarahan, ada satu kebencian, kekecewaan yang masih kami pendam dan kami tutupi, kami mau katakan di hadapan Tuhan, kami mau belajar mengampuni, kami mau memutuskan untuk mengampuni, sebab kami tahu itu adalah kehendak-Mu Tuhan. Ajar kami untuk mengasihi, mengampuni, melupakan yang lalu, dan memberkati, sebab kami tahu bahwa sekalipun ada hal-hal yang tidak nyaman, yang menyakitkan, yang harus kami hadapi, tapi di dalamnya proses yang Tuhan kerjakan di dalam kami itu baik adanya. Dan kami bersyukur buat semua itu. Kami mau memberkati semua orang yang pernah menyakiti kami, dan kami mau perkatakan berkat atas mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau lalui sepanjang hari ini bersama dengan Tuhan di dalam sukacita Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kejadian 50. Lalu Yusuf merebahkan dirinya mendekap muka ayahnya serta menangisi dan mencium dia. Dan Yusuf memerintahkan kepada tabib-tabib, yaitu hamba-hambanya, untuk merempah-rempahi mayat ayahnya, maka tabib-tabib itu merempah-rempahi mayat Israel. Hal itu memerlukan 40 hari lamanya. Sebab demikianlah lamanya waktu yang diperlukan untuk merempah-rempahi. Dan orang Mesir menangisi dia 70 hari lamanya. Setelah lewat hari-hari penangisan itu, berkatalah Yusuf kepada seisi istana Firaun, "Jika kiranya aku mendapat kasih-Mu, katakanlah kepada Firaun bahwa ayahku telah menyuruh aku bersumpah," katanya. "Tidak lama lagi aku akan mati dalam kuburku yang telah kugali di tanah Kanaan. Disitulah kau kuburkan aku. Oleh sebab itu, izinkanlah aku pergi ke sana, supaya aku menguburkan ayahku, kemudian aku akan kembali." Lalu berkatalah Firaun, "Pergilah ke sana dan kuburkanlah ayahmu itu, seperti yang telah disuruhnya engkau bersumpah." Lalu berjalanlah Yusuf ke sana untuk menguburkan ayahnya. Dan bersama-sama dengan dia berjalanlah semua pegawai Firaun, para tua-tua dari istananya, dan semua tua-tua dari tanah Mesir, serta seisi rumah Yusuf juga, saudara-saudaranya dan seisi rumah ayahnya.
Hanya anak-anaknya serta kambing domba dan lembu sapinya ditinggalkan mereka di tanah Goshen. Baik kereta maupun orang-orang berkuda turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia. Sehingga iring-iringan itu sangat besar. Setelah mereka sampai ke Goren Haatat, yang di seberang sungai Yordan, maka mereka mengadakan di situ ratapan yang sangat sedih dan riuh. Dan Yusuf mengadakan perkabungan 7 hari lamanya karena ayahnya itu. Ketika penduduk negeri itu, orang-orang Kanaan, melihat perkabungan di Goren Haatat itu, berkatalah mereka, inilah perkabungan orang Mesir yang amat riuh. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Abel Mizraim, yang letaknya di seberang Yordan. Anak-anak Yakub melakukan kepadanya, seperti yang dipesankannya kepada mereka. Anak-anaknya mengangkut dia ke tanah Kanaan. Dan mereka menguburkan dia dalam gua di ladang Mahpela yang telah dibeli Abraham dari Efron, orang Het itu, untuk menjadi kuburan milik, yaitu ladang yang di sebelah timur Mamre. Setelah ayahnya dikuburkan, pulanglah Yusuf ke Mesir, dia dan saudara-saudaranya. Dan semua orang yang turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia untuk menguburkan ayahnya itu. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf sebelum ayahmu mati. Ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka. Sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang, ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut. Sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Yusuf meninggal. Adapun Yusuf, ia tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya. Dan Yusuf hidup 110 tahun. Jadi Yusuf sempat melihat anak cucu Efraim sampai keturunan yang ketiga, juga anak-anak Mahir. Anak Manasye, lahir di pangkuan Yusuf. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati, tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini, ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Kemudian matilah Yusuf, berumur 110 tahun. Mayatnya dirempah-rempahi dan ditaruh dalam peti mati di Mesir.